sedikit mengingatkan khususnya untuk saya secara pribadi dan mudah-mudahan untuk semua yang hadir di majelis ini, bahwa sekali lagi saya katakan satu keberuntungan yang sangat besar, satu keberuntungan yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita semuanya, khususnya yang hadir di majelis ini, termasuk para saudara-saudara kita di luaran sana, minal muslimin wal muslimat. Kenapa keberuntungan yang agung? Pertama, kita tidak menjumpai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak menjumpai Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita tidak menjumpai para aulia salihin, khususnya para wali songo yang menyebarkan dakwah Islam. Namun Allah beri ketetapan dalam diri kita berupa keyakinan, berupa keimanan. Itu hal yang sangat luar biasa sekali. Tadi ketika kita sama-sama mengatakan ya Nabi salam alaika, itu andai kata Nabi SAW hadir, andai kita pernah tahu Nabi SAW kayak apa dari kita. Tapi kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, kita tidak pernah jumpa dengan Abu Al-Haddad, kita tidak pernah jumpa dengan Syekh Abdul Jalil ini. Tapi kadang kita membaca manaqib, membaca Rabi Haddad segala macam. Ini satu keberuntungan yang sangat besar, keberuntungan yang sangat agung. Alhamdulillah, pegang erat-erat. Berarti ini insya Allah ini pilihan dari segala macam pilihan dari hamba Allah kepada diri kita, yang kita dipertemukan dengan yang seperti ini. Alhamdulillah. Kemudian sedikit ya tentang yang apa tadi kita baca. Mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat. Ini saya memotivasi khususnya ngapunten. Di sini saya banyak anak-anak pelajar, anak-anak santri di sini. Saya ingin memotivasi santri. Jadi sungguh tidak ada rugi sedikit pun siapapun dari kita yang di situ bisa menyambung dengan siapa? Minas sholihin. Minas sholihin. Minas sholihin ini mohon maaf, ini masih orang soleh biasa, orang-orang yang soleh tapi sangat mulia. Bagaimana kalau di situ kubaris sholihin? Ya, agung-agungnya orang yang soleh. Kita bertemu orang soleh itu sudah luar biasa. Jangan jauh-jauh, kita pernah menangin Mbah Yai Maimun, Mbah Yai Soleh Tawo, pernah menangin Mbah Yai Fakih, Mbah Yai Abdul Warin, segala macam orang-orang dulu yang pernah tahu, yang pernah melihat kayak apa rasanya. Bagaimana kalau itu kubarus sholihin? Ya, orang yang soleh dan itu punya pangkat yang mulia, minal aulia sholihin. Tidak ada satu kerugian sedikit pun orang-orang bisa menyambung dengan orang yang soleh. Lebih-lebih kita membaca ratibnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mohon maaf, beliau adalah pilihan daripada orang yang benar-benar Allah pilih untuk dimuliakan dan diangkat derajatnya ke Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Umur 4 tahun anak-anak sekalian, para talamid yang masih belajar. Beliau umur 4 tahun. Waktu itu sedang terjadi wabah penyakit cacar. Kayak sekarang seperti corona begitu. Hingga beliau kena wabah sehingga mata beliau tidak bisa melihat. Mata buta, mata beliau tidak bisa melihat. Tapi jauh sebelum itu bagaimana orang tuanya beliau, ibunda beliau sangat-sangat cintanya dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang sangat mulia. Abah dan ibunya sangat cinta, sangat senang ziarah kepada orang yang soleh, orang yang sangat mulia. Bahkan ketika masih dalam kandungan ini, ibu-ibu yang masih ngandung, yang barangkali ada yang matang-matang mau dikebuk, pengen seperti siapa anaknya. Itu ayah dan ibunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Hingga ada penyakit cacar, ibunya kayak merasa gimana punya anak yang diidam-idamkan, ternyata Allah kasih buta matanya. Hanya beliau sowan kepada salah satu wali min auliyaillah. Didem-dem, enggak usah khawatir. Anakmu nanti walaupun matanya buta, tapi mata hatinya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata betul. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang usia 4 tahun. 4 tahun itu usia berapa ya? TK ya barangkali ya. Tapi semangat belajarnya itu luar biasa. Masih usia kecil itu belajarnya luar biasa.
beliau berhenti dari satu kiai ke kiai yang lain. Udaranya seperti itu, zaman sekarang seperti itu. Bukan hanya ke kiai-kiai, bahkan beliau diceritakan itu dalam semalam itu bisa sholat sunnah itu kurang lebih antara 100 sampai 200 rakaat di masjid yang berbeda-beda. Bukan hanya sholat, plus ngisi jeding. Ini semangatnya Al-Habib Abdullah bin Alwi. Al-Haddadnya masih kecil, hingga sang neneknya itu merasa iba. Munggo bosong, gak wong balen ya Allah, tutuk-putukku wis ta. Ojo repot-repot sama iki jek cilik, gak usah ngaji, gak usah ngalas. Kok wae duit. Ya. Sampai neneknya itu merasa begitu, ya wajar namanya ibu. Tapi kadang-kadang beliau masih sembunyi-sembunyi, delik-delik. Karena apa? Semangatnya luar biasa, semangat belajarnya. Kadang-kadang beliau juga ngerayakan sama neneknya, khawatir tersinggung neneknya, yang ngadep. Ya nek, adabnya luar biasa dengan orang tuanya, dengan neneknya gak pernah bantah. Itu. Sehingga beliau apa? Menjadi orang yang sangat mulia, karyanya sangat luar biasa. Hingga diceritakan anak-anak sekalian, adik-adik santri semuanya, pernah suatu ketika ada satu orang soleh yang di situ membaca kitab karya-karyanya Habib Abdullah Haddad. Dikasih tahu kalau Habib Abdullah Haddad ini orangnya nggak bisa melihat. Tidak mungkin karya sebesar ini diciptakan oleh orang yang nggak bisa melihat. Tidak mungkin. Ini orang soleh di suatu negara, di suatu daerah. Hingga orang sana tadi datang ke rumahnya Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad, disambut, dikasih kopi segala macam. Seperti orang normal. Beliau yang ngasih kopi sendiri, ngejongi kopi. Beliau sendiri yang menghormati orang yang mulia. So, akhirnya tuh orang yang soleh tadi yang mengatakan bahwa bukan orang ini bukan nggak mungkin orang yang buta. Akhirnya sebelum beliau minum, orang yang soleh tadi yang merasa, ya fulan, ya Syekh, mohon maaf, jangan nanti minum dulu itu dia punya kopi. Di situ ada lalatnya. Beliau dari kejauhan. Habib Abdullah bin Alwi Haddad menegur tadi, minumnya kopi orang salah ditegur. Ya Syekh, jangan minum dulu. Di dalam kopi itu ada lalat. Tolong lalat itu ente celupkan dulu. Sunnahnya kalau ada lalat suruh nyelupkan dulu, tidak boleh dua. Ya, seperti itu. Akhirnya beliau terperanjat, terpercaya bahwa ini bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Bahkan bagaimana ya karya-karya beliau termasuk ini kata istimewa malam ini seluruh dunia sudah diterjemahkan dari berbagai macam. Dan bagaimana beliau ketika ziarah di Mekah, di Madinah, beliau selalu memuji tempat-tempat yang di situ Allah muliakan. Beliau selalu memuji tempat-tempat yang di situ ada orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tapak-tapak dari Anbiya wal Mursalin. Apalagi di situ tapak-tapak dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga diceritakan, ya, ketika beliau berziarah di makam Nabi, ya, beliau mengucapkan salam kepada Nabi menulis sebuah qasidah. Waqafna wa salimna ala khairil mursalin wa khairin nabiyyin ma lahu min munadirin. Itu Habib Abdullah Haddad mengucapkan salam begitu kepada di depan pusaranya makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang terjadi? Lihat orang-orang yang punya ta'alluq, ikatan yang tinggi dengan orang yang dimuliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Allah jawab langsung. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab langsung. Apa jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi di situ disebutkan faradda alaina fa huwa hayyun. Faradda alaina fa huwa hayyun wa hadirun. Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, bangkit, hadir. Fasuriba min hayyin karimin wa hadirin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dan beliau hidup, hadir. Maka alangkah mulianya beliau sallallahu alaihi wasallam hidup, ya. Beliau sangat mulia, beliau sangat karim, dermawan, menyambut orang-orang yang di situ tersambung dengan orang-orang yang memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam.
maka sungguh sangat beruntung. Sungguh sangat beruntung siapapun yang punya sambungan kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Apakah itu rotibnya, apakah itu ngajinya, dikaji kitabnya, tidak akan pernah sia-sia. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka di sini ayo kita jauh lebih bersemangat lagi untuk ta'aluk, untuk intisab, untuk menyambung kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya, insyaallah tempat ini dari tahun ke tahun insyaallah akan semakin berkah, semakin berkah, semakin berkah. Catatannya satu, harus diilmuni. Tadi itu ilmu, tapi kalau jangan ilmuni lagi akan jauh lebih mulia lagi. Adabnya ditata, niatnya ditata, cara membacanya ditata. Ya Allah, bimbing saya ya Allah, hati dan pikiran saya untuk selalu mengingatmu sebagaimana Engkau membimbing Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sebagaimana Engkau membimbing Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mampu itu semua ya Allah. Bimbing Engkau ya Allah. Kalau yang seperti itu yang jangan jalankan insyaallah. Sir wa asrar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sir wa asrar orang yang saleh. Sir wa asrar daripada Nabi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad insyaallah akan masuk sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Enggak terasa banyak nanti dikasih sehat, dikasih gampang nyantol ilmu nih. Dan alhamdulillah saya sudah membuktikan kawan-kawan saya yang sudah mengamalkan Ratib Al-Haddad yang dulunya mohon maaf muridnya susah ditenturi, susah dikandani, begitu mengamalkan Ratib Al-Haddad subhanallah dengan izin Allah jauh lebih gampang, ilmu jauh lebih masuk. Ini pengalaman saya di lapangan, kawan-kawan di Ngerang banyak, masya Allah alhamdulillah. Maka barakallahu fiik ya, khususnya mudirul ma'had ya Ustadz Mukhlisin yang subhanallah, siapa namanya ayah itu Mbah Qasim ini subhanallah, tadi kemarin dia ternyata nyambung dengan saya punya kakek. Saya punya kakek. Saya punya Njid Bib Yahya. Bib Yahya itu punya kakak Al-Habib Zain bin Abdurrahman Al-Jufri. Ono dulu pernah nyambung di sini, sering ke sini beliau. Wa subhanallah. Ini semua pada Allah, dengan izin Allah. Alhamdulillah saya masih bisa disambungkan lagi dengan cucu ketemu cucu. Dan ini bukan kebetulan. Ternyata semua yang kita jalankan ini insyaallah berkah doa daripada orang-orang yang dahulu. Kita hanya di dalam menyambung. Maka ini sedikit ini disyukuri, dipegang erat-erat, diistiqomai, diniati terus-menerus. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini sedikit yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.